Sudah jadi untuk SHM ini, kemudian oleh terlapor, kemudian dengan menggunakan surat kuasa palsu, SHM diambil di sebuah kelurahan. Selanjutnya oleh terlapor, SHM digadaikan di suatu tempat. Jadi itu untuk sementara kronologis kejadiannya. Kemudian untuk pelapornya yaitu inisial ROW, usia 51 tahun, alamat di daerah Caturharjo Sleman. Kemudian pelaku dengan inisial LSW, usia 48 tahun, alamat juga di daerah Caturharjo. Kemudian modus pelaku dengan cara mengambil SHM dengan surat kuasa palsu. Kemudian motifnya untuk mencari keuntungan dari menggadaikan daripada SHM tersebut. Kemudian setelah mendapat laporan tersebut, kami dari Polres Sleman melakukan penyelidikan hingga pada bulan Februari tahun 2024 pelaku bisa kami amankan dan selanjutnya kami lakukan penahanan. Kemudian untuk ancaman penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Kemudian untuk barang bukti yang bisa kami amankan yaitu fotokopi surat kuasa, kemudian sertifikat atau SHM atas nama pelapor, kemudian satu fotokopi dari tempat di mana sertifikat tersebut digadaikan. Mungkin demikian penyampaian ungkap perkara terkait perkara penggelapan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan tema. Satu lagi. Sudah tahu ya. Sama pelapor ini ada saudara kandung yaitu kakak beradik. Digadaikan sebanyak 30 juta. Digunakan untuk biaya hidup di rumah. Apa ada kerjasama dengan pihak BPN, Pak? Tidak ada, karena PTSL kan sertifikat sudah diserahkan ke pihak desa sehingga diambil karena pelaku ini seorang tadi pamung desa, sehingga dari perangkat desa pun percaya bahwasannya memang sudah ada surat kuasa, tapi surat kuasanya dipalsukan oleh pelaku. Kalau BPN sudah lepas karena sudah diserahkan ke kantor desa. Ada lagi? Kalau Pak, unsur pemalsuan suratnya nggak masuk ya? Pemalsuan. Karena yang dipalsukan yang korbannya kan perangkat desa, Pak. Dari pihak desa. Kalau dari korban ini kan karena penggelapan SHM-nya, Pak. Kalau yang dipalsukan, yang pemalsuan ini digunakan untuk pengambilan, Pak. Jadi yang dirugikan harusnya dari pihak desa. Pada pelanggan sendiri, karena ingin menguasai atau mengambil sertifikat milik pelapor. Ada kesempatan seperti apa Pak bisa melakukan karena apa? Jadi untuk pembuatan sertifikat itu sebenarnya tidak secara resminya itu pemilik sertifikat itu sebelumnya sudah koordinasi dan sudah komunikasi untuk langkah-langkah sertifikat tersebut. Kemudian pada waktu pengambilan, sebelum pengambilan saya sudah
ngobrol dan mengkondisikan akhirnya berembuk dengan keluarga untuk pengambilan di mana atas nama dalam sertifikat itu belum tidak pada waktu itu tidak bisa mengambil dan dengan supaya bisa mengambil membuat surat surat kuasa untuk pengambilan sertifikat tersebut. Dan kemudian atas nama sertifikat tersebut juga mengetahui apabila kakak saya itu kan saya dua bersaudara, saya sama kakak. Jadi segala sesuatu itu saya berembuk, saya kakak sama ibu. Dan waktu berembuk itu ya sudah ada kesepakatan untuk itu pengambilan dan selanjutnya sampai pada akhirnya digadekan. Sebelum digadekan kami keluarga sudah berembuk. Cuman kakak saya itu kan waktu itu menginginkan segera diambilkan pada waktu itu kan saya belum punya uang sehingga saya agak mundur. Kemudian pada waktu terakhir kemarin saya sudah bisa menebus sertifikat dan ingin mengembalikan kepada kakak saya, tapi kakak saya berubah pikiran dengan jalan membuat laporan sampai ke sini dan pada akhirnya saya di sini. Pak, kenapa itu kan kakak sebelum ketika Ya, kurang tahu langsung lebih jelasnya ya itu kan pribadi kakak saya. Secara kekeluargaan kami bertiga sudah berembuk sepakat pada awal mulanya untuk segala sesuatu untuk penggadaian itu uang. Sebenarnya uang itu hasil penggadaian uang itu untuk bertani bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Saya kan punya sawah jadi untuk modal untuk sawah, tapi pada waktu itu sawahnya gagal jadi nggak bisa mengambil sertifikat. Pak, dari terima laporannya seperti apa? Jadi proses penerima laporan bahwasanya memang pelapor melaporkan ini karena sudah dapat dengan ulah daripada ahlinya. Kemudian sebenarnya pelaporan ini tidak hanya ketika itu juga karena pada tahun 2022 sehingga berjalannya waktu sudah kami berusaha komunikasikan dengan anak keluarga, ternyata memang tidak bisa dikembalikan. Ya, pada saat pemeriksaan tersangka baru sertifikat dikembalikan sehingga kami sudah tidak bisa kembali istilahnya di hari bagus akhirnya untuk melanjutkan perkaranya ke tingkat proses ke persidangan. Nilai penggadaiannya berapa itu Pak? Penggadaiannya 30 juta ya. Hubungan pelaku sama korban ini? Pelaku dan korban memang kakak beradik Pak. Berdua bersama. Tetap ada mediasi. Ya sudah mediasi, akan tetapi karena sudah dari tahun 2002 sampai 2024 dan kami menetapkan tersangka, baru pada saat penetapan tersangka, pihak tersangka mengembalikan sertifikat dan pihak korban sudah tidak baru mediasi lagi untuk kami masih